Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu secara tetamanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menolong kita dari zaman jahilah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Ilyas Abdullah Putra. Di sini saya sebagai moderator kelompok 9 akan membahas topik tentang Islam dan persoalan hidup dalam bekerja. Kelompok 9 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Ilyas Abdullah Putra, ada Prinses Vindi Ahadiyah dan Mutiara Hamidah Salsabila. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang topik yang telah dibahas. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. 1. Hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala katakanlah dalam surat Al-Syams ayat 7-8, demi nafs serta penyempurnaan ciptaannya, Allah mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Allah mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk, serta dapat mendorong untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Nafs memperoleh ganjaran dari apa yang diusahakannya dan memperoleh siksa dari apa yang diusahakannya. Selain nafs, dalam diri manusia juga terdapat qalb yang sering diterjemahkan hati. Seperti dikemukakan di atas bahwa nafs ada dalam diri manusia, qalb pun demikian. Hanya saja qalb yang merupakan wadah dipahami dalam arti alat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179, mereka mempunyai qalb tetapi tidak digunakan untuk memahami. Selain kata qalb, dalam Al-Quran juga terdapat kata fuad, seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Nahl, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, maka Dia memberimu alat pendengaran, alat penglihatan, serta hati, agar kamu bersyukur, mempergunakannya, memperoleh pengetahuan. Kemudian manusia juga memiliki ruh, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 85, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh adalah urusan Tuhanku. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ada yang berpendapat bahwa ruh itu sama dengan nyawa. Tetapi, apa bedanya manusia dengan orangutan, monyet, dan binatang yang lain? Dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan bahwa dengan ditiupkannya ruh, maka menjadilah makhluk ini kholak akhar, makhluk yang unik, yang berbeda dengan makhluk lain. Karena manusia memiliki ruh lah, ia mudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Bekerja bagi seseorang muslim adalah dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
bagi masyarakat sebagai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasinya perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika yang senantiasa disebut etika profesi. Etika atau akhlak yang mencerminkan sifat terpuji yaitu sidik, istiqomah, futanah, amanah, dan tablik. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa seseorang muslim yang akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apabila orang itu jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh Vindi. 3. Akhlak dalam bekerja. Seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Dia menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Dia mengenal tanda-tanda kekuasaannya, senantiasa berzikir dan tawakal kepadanya. Akhlak seorang muslim dalam bekerja menentukan kemudahan. Selalu bersyukur ketika menghadapi kesulitan, dia tabah dan sabar. Mudah dan sulit baginya sama, karena semua itu untuk menguji kekuatan imannya. Pada saat ia mendapatkan kesalahan dalam bekerja dan menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya, ia segera bertobat dan segera ingat akan Tuhannya, serta menghentikan segala kesalahannya dan memohon ampun atas kekeliruannya. 4. Etika bekerja dalam Islam. Dalam mewujudkan nilai-nilai ibadah dalam bekerja yang dilakukan oleh setiap insan, diperlukan adab dan etika yang membingkainya, sehingga nilai-nilai luhur tersebut tidak hilang. Di antara adab dan etika bekerja dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Itqon, tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja. 3. Jujur dan amanah. 4. Menjaga etika sebagai seorang muslim. 5. Tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. 6. Menghindari syubhat. 7. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya yang kelima yaitu ranjau-ranjau berbahaya dalam dunia kerja. Dunia kerja adalah dunia yang terkadang dikotori oleh ambisi-ambisi negatif manusia, ketamakan, keserakahan, keinginan menang sendiri, dan sebagainya. Karena dalam dunia kerja, umumnya manusia memiliki tujuan utama hanya untuk mencari materi, dan tidak jarang untuk mencapai tujuan tersebut. Segala cara digunakan, sehingga sering kita mendengar istilah injak bawah, jilat atas, dan sikut kiri dan kanan. Oleh karena di samping kita perlu untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik dalam bekerja, kita pun harus mewaspadai ranjau-ranjau berbahaya dalam dunia kerja serta berusaha untuk menghindari semaksimal mungkin, karena dampak negatif dari ranjau-ranjau ini sangatlah besar. Di antaranya dapat memusnahkan seluruh pahala amal soleh kita. Berikut adalah di antara beberapa sifat-sifat buruk dalam dunia kerja yang perlu dihindari dan diwaspadai. Yang pertama itu adalah hasad atau dengki. 2 itu saling bermusuhan. 3 berprasangka buruk. 3 sombong. Dan keempat itu namimah. 6 keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu dan ahli dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang bukan profesinya akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu dan bahkan akan berantakan.
Menurut sabda Rasul ini, seseorang dalam bekerja apapun pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional atau ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu. Sebagai seorang guru atau pengajar, dituntut harus ahli dalam ilmu keguruan, jangan setengah-setengah tapi belajar terus-menerus tentang profesi keguruan sampai akhir hayatnya. Orang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya ke dalam wadah Islam secara menyeluruh sehingga semua kegiatannya berada dalam wadah Islam atau kedamaian. Ia damai dengan dirinya, keluarganya, seluruh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam raya semuanya. Wadah Islam secara menyeluruh yang dimaksud juga penguasaan ilmu Islam secara menyeluruh sehingga mampu melaksanakan aktivitas Islam dengan berkualitas dan bermutu. Yang pertama itu bekerja sebagai suatu kewajiban seorang hamba kepada Allah. Allah memerintahkan kepada setiap hambanya, terdapat dalam surat At-Taubah, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, mendapatkan cinta Allah. Dalam sebuah riwayat digambarkan sesungguhnya Allah mencintai seseorang mukmin yang telah giat bekerja. Dan yang ketiga, terhindar dari azab api neraka. Dalam sebuah riwayat dikemukakan pada suatu saat Sa'ad bin Mu'adz al-Ansori berkisah bahwa Nabi Muhammad baru pulang dari perang Tabuk. Beliau melihat tangan Sa'ad melupuk, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu?" Sa'ad menjawab, "Karena mengolah tanah-tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggungannya." Kemudian Rasulullah mengambil tangan Sa'ad dan mencium seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal kalami wa ma yusturun billahi fi sabil haq fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.